Soal bilangan berpangkat, Y pangkat min 3 kali X pangkat 2, lalu dipangkatkan dengan 2 per X pangkat min 2 kali Y pangkat 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama adalah kita pangkat 2 semua yang ada di pembilang. Nah, berarti di sini Y pangkat min 3 kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, dari sifat-sifat perpangkatan, ketika ada suatu variabel memiliki pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi Y pangkat min 3 kita kali dengan 2. Yang X-nya juga sama, X pangkat 2 kita kalikan dengan 2. Per penyebutnya tinggal kita tuliskan kembali, X pangkat min 2 kali Y pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan pangkatnya, berarti Y pangkat min 3 kali 2 sama dengan min 6, dikali X pangkat 2 kali 2 sama dengan 4, per tinggal penyebutnya kita tuliskan kembali, X pangkat min 2 kali Y pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya perhatikan di sini ada Y pangkat min 6 dan juga Y pangkat 4. X pangkat 4 dan juga X pangkat min 2. Nah, di sini ada per. Per itu sama dengan pembagian, berarti di sini Y pangkat min 6 dibagi Y pangkat 4 dan X pangkat 4 dibagi X pangkat min 2. Nah, dari sifat-sifat perpangkatan ketika ada dua variabel yang sama, contohnya di sini ada Y dan juga Y, dan memiliki pangkat. Di sini ada pangkat min 6 dan juga pangkat 4, lalu dipisahkan oleh operasi pembagian. Maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Berarti Y pangkat min 6 dikurang 4, yang X-nya juga sama, X pangkat 4 dikurang min 2. Nah, untuk X dan Y di penyebutnya sudah kita operasikan ke atas, berarti tinggal per 1. Nah, untuk per 1-nya tidak kita tuliskan. Selanjutnya, di sini Y pangkat min 6 kurang 4 sama dengan min 10 kali X pangkat 4 kurang negatif 2 sama dengan 6. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, di sini ada 2 akar 180 dikurang 1/2 akar 20 ditambah akar 125. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus buat agar bilangan yang ada dalam akar itu bilangan yang sama. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kita cari sebuah bilangan yang habis dibagi 180, 20, dan juga 125. Nah, bilangan yang habis dibagi 180, 20, dengan 125 itu adalah bilangan 5. Jadi semua yang ada di dalam akar itu kita bagi dengan 5. Yang pertama, 2 akar 180 dibagi dengan 5 sama dengan 36. Nah, agar nilainya tetap 180, berarti di sini kita tulis 36 dikali dengan 5. Yang di sebelahnya juga sama, 1/2 akar 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4. Agar nilainya tetap sama, kita 4-nya ini kita kalikan dengan 5. Selanjutnya juga sama, 125 dibagi dengan 5 sama dengan 25. Agar nilainya tetap sama, kita kalikan dengan 5. Nah, langkah selanjutnya kita tuliskan kembali 2. Nah, ini 36 dikali 5. Akar dari 36 dikali dengan 5. Nah, itu bisa kita pisahkan, akar 36 dikali dengan akar 5 kurang 1/2. Ini juga sama, akar 4 dikali dengan akar 5 ditambah akar 25 dikali dengan akar 5 sama dengan
2 kali akar dari 36 itu sama dengan 6, kita tuliskan langsung 6 dikali akar 5 kurang 1/2 akar dari 4 itu sama dengan 2, 1/2 dikali 2 dikali akar 5 ditambah akar dari 25 itu sama dengan 5 kali akar 5. Tinggal kita kalikan, 2 kali 6 sama dengan 12 kali akar 5 kurang 1/2 dikali 2 sama dengan 1 dikali dengan akar 5 sama dengan akar 5 ditambah 5 akar 5. Nah, ini sudah sama, di dalam akarnya sudah sama, di sini akar 5, di sini akar 5, dan di sini juga akar 5. Tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan bilangan yang ada di depan akar 5. Di sini ada 12 dikurang. Nah, ini di depannya ini ada 1. Kalau biasanya satunya ini tidak dituliskan, berarti 12 kurang 1 sama dengan 11. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Jadi hasilnya sama dengan 16. Tuliskan 1 kali akar 5. Soal merasionalkan bentuk akar. Di sini ada 3 kurang akar 7 per 3 plus akar 7. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mengalihkan dengan akar sekawan. Kita tuliskan kembali soalnya 3 kurang akar 7 per 3 plus akar 7. Kita kalikan dengan akar sekawan. Nah, untuk akar sekawan itu perhatikan penyebut. Di sini penyebut 3 plus akar 7. Nah, yang menjadi akar sekawannya adalah 3 kurang akar 7. Berarti 3 kurang akar 7 per 3 kurang akar 7. Sama dengan kita kalikan, berarti 3 kurang akar 7 dikali dengan 3 kurang akar 7 per 3 tambah akar 7 dikali dengan 3 kurang akar 7. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan. Yang pertama, 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 3 dikali dengan negatif akar 7 sama dengan negatif 3 akar 7. Lalu yang kedua, negatif 7 negatif akar 7 kali dengan 3 sama dengan negatif 3 akar 7. Selanjutnya negatif akar 7 dikali dengan negatif akar 7 sama dengan positif 7. Per penyebutnya juga kita kalikan. Untuk penyebut kita gunakan rumus A plus B kali A min B itu sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Jadi 3-nya kita pangkatkan 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Terus akar 7 pangkat 2, akar 7 pangkat 2 kita kurang akar 7 pangkat 2 sama dengan 7. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan yang sejenis. 9 tambah 7 sama dengan 16. Selanjutnya negatif. Di sini ada negatif 3 akar 7 kurang 3 akar 7. Nah, di sini karena sama-sama akar 7 berarti bilangan yang di depannya ini bisa kita operasikan. Di sini ada negatif 3 kurang 3 sama dengan negatif 6. Kita tuliskan akar 7-nya 1 kali. Per 9 kurang 7 sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 2. 16 bagi 2 sama dengan 8 kurang 6 bagi 2 sama dengan 3 akar 7. Terus 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi per 1 kita tidak tuliskan. Soal logaritma.
3 log 1/9 ditambah 3 log akar 27 ditambah 3 log 81 ditambah 3 log akar 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan buat agar numerusnya itu ada 1/9, akar 27, 81, dan akar 3. Kita buat numerusnya itu sama dengan basisnya. Di sini basisnya 3. Ini 3, 3, 3, dan juga 3. Untuk yang pertama, 3 log 1/9. Nah, untuk 1/9, 1/9 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Atau sama dengan 3 pangkat min 2. Jadi, untuk numerusnya yang pertama, untuk 1/9 itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Plus 3 log akar 27. Untuk yang kedua, akar 27. Nah, akar 27 itu sama dengan akar 3 dipangkat 3. Sama dengan 3 dipangkat 3. Nah, untuk akar ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, untuk akar 2 berarti sama dengan pangkat 1/2. Berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/2. Sama dengan 3 pangkat 3 kali 1/2. Sama dengan 3 pangkat 3/2. Jadi untuk yang kedua, akar 27 itu sama dengan 3 pangkat 3/2. Ditambah 3 log 81. Nah, untuk 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Berarti di sini kita tulis 3 pangkat 4 ditambah 3 log akar 3. Akar 3 itu sama dengan tadi, sama seperti yang 27 ini, ketika ada akar itu sama dengan pangkat 1/2. Kalau di sini akarnya akar pangkat 2 berarti sama dengan 3 pangkat 1/2. Berarti untuk yang keempat, 3 log 3 pangkat 1/2. Nah, langkah selanjutnya, min 2 ini bisa kita pindahkan ke depan, negatif 2 kali, kita tuliskan kembali 3 log 3 ditambah 3/2 juga kita pindahkan ke depan, 3/2 dikali 3 log 3 plus 4-nya ini juga kita pindahkan ke depan, 4 dikali 3 log 3 plus 1/2 juga kita pindahkan ke depan, 1/2 dikali 3 log 3. Nah, langkah selanjutnya, negatif 2. Nah, 3 log 3 itu dalam sifat-sifat logaritma sama dengan 1. Berarti di sini negatif 2 dikali dengan 1 plus 3/2 dikali dengan 1. Ini juga sama 3 log 3 plus 4 juga kita kalikan dengan 1 plus 1/2 kita kalikan dengan 1. Sama dengan negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2, ditambah 3/2 kali 1 sama dengan 3/2, ditambah 4 kali 1 sama dengan 4, tambah 1/2 kali 1 sama dengan 1/2. Sama dengan, kita tinggal operasikan di sini, negatif 2 tambah 4 sama dengan 2, ditambah 3, ini kan 3/2 ditambah 1/2. 3/2 ditambah 1/2. Nah, ini penyebutnya sama, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 1, 4/2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti untuk operasi 3/2 tambah 1/2 sama dengan 2.
Berarti hasilnya sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Soal logaritma diketahui 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B. Tentukan 4 log 15. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan ada 3 sifat-sifat dari logaritma. Untuk yang pertama, kita tulis soalnya 4 log 15 sama dengan. Nah, untuk yang pertama kita gunakan sifat yang pertama. Di sini ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, ini juga sama. Kita buat 4 log 15 itu 5 dikali 3. Sama dengan kita buat 4 log 5 ditambah 4 log 3. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk 4 log 5 ini, karena di sini yang ada cuma 5 log 3 dan 3 log 4, untuk 4 log 5 ini tidak mengandung 3. Jadi kita gunakan sifat yang ketiga ini. A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, untuk C itu bilangan sembarang. Karena di sini 4 dan 5. Untuk 3-nya ini tidak ada, berarti kita buat C itu sama dengan 3. Berarti 3 log 5 per 3 log 4 tambah nah, di sini ada 4 log 3. Yang diketahui di sini 3 log 4. Maka kita gunakan sifat yang kedua di sini ketika ada A log B sama dengan 1 per B log A. Berarti untuk 4 log 3 sama dengan 1 per 3 log 4. Nah, ini sudah sama dengan 1 per B. B-nya 3 log 4. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini 3 log 5. Sedangkan yang diketahui di sini 5 log 3. Untuk 3 log 5-nya itu kita buat dengan sifat yang kedua. Di sini sifat yang kedua A log B sama dengan 1 per B log A. Berarti ini kita uraikan dulu. 3 log 5 dikali 1 per 3 log 4 ditambah 1 per 3 log 4. Nah, ini 3 log 5 kita gunakan sifat yang kedua menjadi 1 per 5 log 3 dikali 1 per 3 log 4 ditambah 1 per 3 log 4. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai A dan B. Di sini untuk yang pertama 1 per 5 log 3 sama dengan 1 per A dikali 1 per 3 log 4 atau sama dengan 1 per B ditambah 1 per 3 log 4 sama dengan 1 per B. Sama dengan ini tinggal kita kalikan kembali, 1 kali 1 sama dengan 1 per A kali B sama dengan AB, A kali B plus 1 per B. Nah, jadi hasilnya seperti ini.